Kalian buat akun dulu, atau guru-guru buat akun dulu. Yang jika tidak punya akun, kita buat akun dulu. Isikan nama, email, password, dan pilih kelas. Setelah itu masukkan email yang didaftarkan tadi. Nah, ini adalah contoh tampilan admin. Di sini kita bisa anggap saja tugas data soal. Data soal kita hapus dulu ya. Jangan lupa tugas siswa untuk mengerjakan harus masuk ke sini. Nah, ini tidak ada tampilannya sama sekali karena tugas belum diupload. Bagaimana cara membuat tampilan ini agar ada tugasnya? Maka kita menggunakan tulis tugas di sini. Kita masukkan tugas yang mau dikerjakan ke siswa. Contohnya saya masukkan kode soal dulu A10 kelas 12 A2 contohnya, dan tugasnya adalah apa itu literasi. Berikan contohnya. Pos soal. Ini adalah soal ke siswa, berarti siswa mengerjakan ini. Contoh ini adalah ada kode soal, ada kelasnya. Kita bisa melihat kelas dan kode soal. Kita bisa mengerjakan di sini. Anggap saja saya jadi guru dan siswa. Jangan lupa masukkan nama pengerjaannya. Kelasnya sudah terisi sendiri, tidak bisa dirubah. Buka kode soalnya dan kita hanya memasukkan jenis kelamin. Dan kita tulis jawabannya, misalnya literasi adalah membaca, menulis, dan lain-lain. Contohnya begini. Maka kita post soal. Soal berhasil dikerjakan, jawaban berhasil dikirim. Berarti untuk melihat jawaban siswa, maka kita klik jawaban soal. Nah, ini adalah. Di sini ada drop down. Kemudian drop down di sini adalah untuk mencari siswa. Misalnya database di sini sudah banyak jawab siswa yang masuk. Untuk mencari siswa berdasarkan kelasnya atau mencari kelasnya, misalnya saya mencari kelas 11 A1 contohnya begini. Cari, karena berhubung siswa 11 A1 tidak ada, maka dia tabel yang di sini tidak ada, data siswa tidak ditemukan. Seandainya ini ada siswanya, siswa mengirim jawabannya, maka di sini yang muncul adalah 11 A1 semua. Nah, saya 11 A2, 10 A2, 11 A2. Nah, ini cuma ada satu, 11 A2 Mustafa gitu. Nah, juga kita bisa mengedit tugas, contohnya di data soal. Apa itu literasi? Berikan contohnya. Kita bisa edit. Kalau guru-guru mau mengedit, kita bisa mengeditnya. Contohnya satu soal, satu paragraf mau diisikan tentang disatukan soalnya untuk kelas 11 A2. Kita bisa menggunakan ini. Sebutkan pengertian Wikipedia.
kapan terjadinya perang dingin? Siapa presiden Indonesia? Maka kita post. Jangan lupa kode soal, tapi terisi otomatis, jelas. Soal berhasil diubah. Siswa cuman menjawab di sini di tugas siswa ini. Kerjakan. Untuk pengirimnya jawabannya dan agar jawabannya benar, jenis kelamin kerjakan. Apa itu literasi? Apa itu Wikipedia? Wikipedia adalah bla 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 bla. Satu, contohnya begini jawabannya. 1. Wikipedia adalah bla 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 bla. Perang dingin dimulai antara Uni Soviet itu dan Amerika. Nah, di sini juga terdapat materi siswa. Guru-guru bisa mengisi materi. Misalnya, jangan lupa format ukuran gambarnya harus 758 dan lebar megabyte-nya 2 MB, lebarnya minimal 700 dan tingginya minimal 700, lebar tingginya 700. Ini begini saya sampaikan, mungkin jelas lebih dengan saya kasih tugas, saya kasih materi, ada di dashboard materinya. Di sini ada materi yang saya upload, saya mau mengubah materi yang ini aja. Untuk mengupload materi siswa baru cuma tulis materi baru, jangan begini contohnya. Dampak COVID, contohnya saya mau share materi ke 11 keduanya nih. Dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Lalu kita isi dampak terjadinya COVID-19 bisa cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Gini. Lalu kita isikan gambarnya. Contoh terdampak ekonomi terhadap dampak corona terhadap perekonomian negara kita. Apa yang mau diisi? Misalnya kan ada formanya semua, ada 11 KB, 37 KB, dan jangan lupa formanya itu adalah JPG, PNG, dan GIF. Kalau JPG jangan. Mana yang JPG? Cuma PNG, JPG. Ini. Tetap saja saya pakai ini gambarnya. Pilih status. Di status ini adalah status 0, status 1. 0 itu adalah status aktif, sedangkan 0 adalah 1 tidak aktif, sedangkan 1 aktif. Jika guru-guru mengeklik status 0, maka materi tidak akan tersampaikan ke siswa karena statusnya belum aktif. Jika pengen tersampaikan, maka guru-guru harus ubah menjadi 1 aja. Kelas yang mau dikasih materi adalah kelas berapa? Contohnya saya mau kasih kelas 12 A2. Kirim materi.
Jika paling rentan pengiriman materi ke siswa itu sering error saat pengiriman di gambar, saat penguploadan gambar. Nah, itu kan. Lalu kita lihat ada beratan materi berhasil dipublikasikan. Lalu setelah ada bacaan itu kita lihat di materi siswa. Contohnya begini. Ini adalah materi yang saya upload tadi pagi. Itu ada kelasnya, ada untuk kelas 11 S2. Contoh ini, contoh materi yang saya upload. Ada 12 A2. Siswa siswa bisa belajar sesuka hati dari rumah, meski tidak harus bertatap muka dengan guru. Cukup membaca artikel di sini, membaca artikel pembelajaran. Gitu kan, baca enak kan, kita bisa memberi penugasan ke siswa, bisa memberi materi ke siswa, bisa juga berinteraksi dengan guru. Contohnya begini cara berinteraksi. Saya login dulu, saya masuk sebagai siswa aja ya, karena ini adalah saya masuk sebagai sebagai admin ya, bukan siswa. Saya masuk sebagai siswa aja. Kita keluar dulu. Saya masuk sebagai siswa. Kebetulan saya sudah registrasi. Ini cuma contoh. Hai Ahmadku. Jangan Ahmadku aja lah, kita ubah profilnya, namanya Ahmad siapa ya, Naruto gitu lah. Ini adalah tampilan punya siswa, nggak sekomplek tampilan punya admin. Siswa hanya disediakan berapa item ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 8. Siswanya disediakan 8 item. Kita bisa profil user, kita lihat di sini. Nama siswa Naruto, emailnya Ilham Sidat, kelas 11 S2, satu terdaftar dan dibuat 1 April 2020. Lengkap. Terus gimana caranya kita bisa menjawab tugas yang dikasih guru, kita bisa mengerjakan. Dan ada di tugas siswa, di item di tugas siswa ini, karena ini adalah tugas untuk 11 A2, kita tidak boleh mengerjakan tugas ini karena kelas kita adalah kelas 10 S2, tidak bisa. Nanti kalau kalian memaksa mengerjakan, kalian akan salah masuk ke materi, salah masuk ke kelas, masuk kelas. Hal itu sangat merepotkan bagi admin, bagi gurunya istilahnya, bagi guru pengajarnya. Kita bisa melihat materi siswa apa saja yang ada di sini. Untuk kelas 11 S2 si guru menerangkan tentang sejarah masih pada mau contohnya begini. Untuk 11 S3 kan saya ini kelas berapa ya, 11 S2. Berarti kita tidak ya, kalau pengen baca-baca gak apa-apa sih. Di sini tidak ada materi tentang kelas 10 S2. Yang ada hanya kelas 11 S2,
11.3, 12.2. Lengkap, simpel, enak. Kita bisa mengubah password. Tentunya password yang saya masukkan itu adalah 1234. Saya mau ubah 1234 password baru, contohnya apa ya, 12345. Konfirmasi password, ubah password. Password berhasil diubah. Kita juga bisa melihat siswa yang sudah terdaftar. Nah, ini ada forum siswa. Nah, ini adalah akun saya yang tadi. Hai Ibu, hai Ahmad, lagi apa kamu? Disediakan forumnya. Ada materi yang belum saya pahami, tolong dijelaskan secara detail. Pos. Nah, itu maksudnya. Hai Ahmad, lagi apa kamu? Saya nanya ada materi yang selalu ada materi yang belum saya pahami, tolong dijelaskan secara detail. Kita bisa berdiskusi dengan siswa yang sudah terdaftar di sini. Kita bisa berdiskusi, menyapa, belajar bareng, tidak usah tatap muka, cukup belajar dari sini. Kita melihat guru kasih pemateri di sana, kita bisa melihat atau belajar tentang materi yang dikasih guru dari rumahnya. Kita bisa belajar dari sini. Oh, guru menerangkan tentang apa ya? Oh, dampak globalisasi. Dampak globalisasi. Dampak globalisasi kata gitu kan. Oh, dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Gitu. Enak kan? Misalnya mau mengubah di sini, mau mengganti gambar bisa. Mau ubah judul materi, cara rebahan yang benar. Lalu kita ubah gambarnya. Enak kan? Pokoknya ada beginilah. Ibaratnya jika ada error, wah itu gambar gagal diupload. Memang sering terjadi error saat penguploadan gambar. Bisa jadi gambarnya terlalu besar.
gambar harus dimasukkan saat kita mau mengubah data. Meski sama, harus disamakan. Gambar harus dimasukkan saat kita mau mengubah data. Contohnya mau mengubah yang SMA N1 pada mau, apanya yang salah materinya, tentang judulnya salah dan gambarnya tidak ada di sini. Itu minta upload file, harus memasukkan, pokoknya gambar harus masukkan meski sama dengan yang ini, harus dimasukkan. Saat kita mengupload materi itu harus ada gambarnya agar siswa bisa enak dalam belajarnya. Saya hapus dulu. Jawabannya masing-masing itu bisa nulis tugas, melihat data soal yang ditulis oleh guru, melihat data siswa, siapa saja yang masuk kita bisa mengubah, menghapus datanya di sini, mengontrol seluruh data email yang sudah registrasi dan login di web ini. Materi, data forum chat. Nah, ini adalah yang masuk chatting. Di sini ada chatting. Tanya gini kan, materi yang mana mas? Mas kelas berapa? Kita bisa berdiskusi dengan forum di sini, dengan siswa, ya forum lah istilahnya. Kita berdiskusi dengan teman-teman lewat sini. Jika tidak ada pelajaran yang dimengerti gitu. Materi yang mana mas kelas berapa? Saja ya caranya. Kita keluar dulu. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih yang telah mempercayai saya dalam mengembangkan web project ini. Terima kasih. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang jelas dan detail.